الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Bahayanya su'ul khotimah, satu tema dalam khutbah yang sungguh sangat relatif singkat pada kali ini. Hadirin, saudara-saudaraku sekalian, ketika kita dilontarkan dua alternatif pertanyaan, apakah Anda ingin akhir hayat ini su'ul khotimah atau husnul khotimah? Pasti jawaban kita kompak dan serempak. Akhir hayat kita mohon pada Allah agar husnul khotimah. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala takhtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau akhirkan hayat kami dalam keadaan su'ul khatimah. Karena su'ul khatimah adalah akhir hayat yang sangat buruk dan mencelakakan seorang hamba. Saya kutip dalam seorang Ibnu Katsir atau Al-Mufassir dan Al-Muhaddis, Ibnu Rajab berkata, seorang tokoh mufassir, bahwa su'ul khotimah adalah satu keburukan yang merupakan rahasia yang tidak diketahui oleh seorang dan orang lain. Sehingga keburukan itu akan mengakhirkan hayat seseorang dalam keadaan su'ul khotimah. Itu kata Ibnu Rajab. Sangat rahasia keburukan itu akan datang. Oleh karena itu seluruh jumhur ulama bersepakat. Di antaranya tadi Ibnu Rajab, bahwa bagaimana sesungguhnya orang yang akhir hayatnya tanda-tandanya su'ul khotimah. Maka ada beberapa tanda yang kami ketengahkan supaya kita dapat mengantisipasi hal ini. Jumhur ulama bersepakat orang akhir hayat su'ul khotimah, satu adalah selalu menunda-nunda taubat. Tidak bersegera untuk bertobat kepada Allah. Dia selalu berkata, saya masih muda, nanti saja kalau saya udah tua baru bertobat. Yang tua pun berkata, saya masih sehat, nanti kalau sudah sakit, subhanallah. Yang miskin berkata, kalau sudah kaya baru saya ingin bertobat, subhanallah. Selalu menunda-nunda untuk bertobat, mohon kepada Allah ketika kita punya kesalahan. Padahal Allah berfirman jelas dalam surah Al-Imran ayat 33. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
bersegeralah Anda mohon ampunan Allah. Karena orang-orang yang selalu mohon ampunan Allah disediakan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Itu orang yang dijadikan untuk orang yang bertakwa. Oleh karena itu, hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, mari kita jangan menunda-nunda untuk segera memohon pada ampunan Allah. Rasulullah dalam satu riwayat setiap hari mohon ampun Allah 100 kali dia beristighfar. Padahal Rasulullah adalah maksum yang terjaga dari dosa. Tapi dia selalu mohon ampunan pada Allah setiap hari 100 kali. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika orang yang selalu menunda-nunda untuk selalu bertobat pada Allah, padahal dia selalu berbuat maksiat, atau tidaknya dia tidak berbuat maksiat, padahal banyak kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan, dia tidak mau untuk segera memohon pada ampunan Allah. Yang kedua adalah senang bermaksiat, terlena dalam kemaksiatan. Abil Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurashi dalam kitab Ibnu Katsir telah mengungkapkan tentang kemaksiatan ini. Ibnu Katsir berkata dalam satu kitabnya Ibnu Katsir, namanya Abil Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurashi. Dosa kemaksiatan dan syahwat akan mengecewakan pelakunya pada saat itu. Sehingga pada saat kematian menjemputnya, pada waktu itu berkhianat setan terhadap seorang hamba, sehingga berkumpul kemaksiatan dan kekecewaan itu terhadap seorang hamba, dan dibarengi dengan menurunnya iman seseorang ketika itu. Karena al-iman yazid wa yankus. Iman itu terkadang kita mapan dan terkadang kita turun, lemah keimanan kita. Dibarengi dengan berkhianatnya setan dan terus memacu setan untuk menggoda kita. Maka untuk dapat terhindar agar kita tidak melakukan kemaksiatan yang akhirnya terlena dan berkumpul dua kekecewaan ketika itu, maka Abil Fida Ibnu Katsir Al-Qurashi mengatakan dalam Ibnu Katsirnya, harus segera untuk istiqomah dan istighfar ketika kita melakukan satu perbuatan yang minimal, itu sangat rendah kapasitas keilmuan dan kapasitas kita ibadah pada Allah memang sangat rendah. Tapi terus kita memacu untuk istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari selaku godaan-godaan setan yang terus memacu kepada kita. Ketika kita istiqomah dalam perbuatan itu, maka Allah akan selalu menghalangi dan membendung kita dari godaan-godaan syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 30 yang tadi khutbah pertama kami sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, qalu jama', summastaqamu, kemudian dia istiqomah, terus dia memacu dengan perbuatannya walaupun serendah apapun, sekecil apapun, tapi secara kontinuitas. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat-malaikat Allah, bukan sedikit dan banyak, jamak malaikah, yang mengatakan malaikat itu kepada orang yang istiqomah agar terhindar dari kemaksiatan. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau gentar.
Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kau akan diberikan kabar gembira surganya Allah yang telah dijanjikan kepada engkau. Hadirin, oleh karena itu, yuk kita istiqomah, mantap dalam kegiatan ubudiyah kita, akidah kita, muamalah kita, terus kita kontinuitaskan dalam perilaku sehari-hari, agar ketika kita komunikasi secara vertikal dengan Allah, maka terus Allah akan menyayangi kita. Dan ketika kita berkomunikasi secara horizontal sesama manusia, sama makhluk pun, kita selalu dalam keadaan yang baik. Hadirin, ini dua yang menyebabkan kita jatuh kepada, yaitu su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Kemudian saya kutip dalam juga bukunya Islam Ditinjau dari berbagai aspek, Profesor Dr. Yunan Yusuf Nasution dalam kitabnya Islam Ditinjau dari berbagai aspek. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan kepada seluruh kaum muslimin dan mukminat, ketika engkau tahu tentang bagaimana sebab-sebab su'ul khotimah, maka jadikanlah setiap langkah dan napasmu dalam kehidupan sebagai akhir hayatmu. Karena setiap orang itu mati sesuai dengan kehidupan dan perilakunya sehari-hari. Ketika kita dalam keadaan selalu ditaklim, mengaji, tekun kita tafakur, kita dalam keadaan kebaikan, maka insya Allah Allah akhir hayatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yamutul mar'u ma'asya alaih. Meninggalnya seseorang sesuai dengan kehidupannya sehari-hari. Subhanallah. Perilakunya sehari-hari. Kalau perilakunya dia selalu dalam keadaan kebaikan, datang ke masjid, taklim, kemudian dia selalu muamalah, silaturahim kepada keluarga dan saudara-saudaranya, dan juga selalu memang dia selalu mengkaji ilmu, baca Quran dan lain sebagainya, maka insya Allah Allah sayang kepada hamba itu. Yamutul mar'u ma'asya alaih. Tapi kalau dia selalu berbuat kejahatan, na'udzubillah, tidak henti-hentinya dia berbuat kejahatan, dia tidak mau istighfar. Ketika berbuat kejahatan seperti itu, dia tidak mau mengingat pada Allah, maka pun na'udzubillah, akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Wa yub'atu wa yuhsyaru ma mata alaih. Dibangkitkan dan dikumpulnya seorang sesuai dengan kematiannya. Subhanallah. Matinya dalam keadaan baik, matinya dalam keadaan azan, matinya dalam keadaan baca Al-Quran, insya Allah dibangkitkan pun nanti dikumpulkan di mahsyar. Ketika nanti dibangkitkan dalam kubur, maka dia pun dalam keadaan mengaji azan. Subhanallah. Maka dari itu hamba perintahkan kepada Allah, yuk kita memaju terus dalam keadaan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, agar nanti akhir hayat kita mohon kepada Allah husnul khatimah. Janganlah kita selalu terlena dalam taubat atau menunda-nunda taubat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Allah selalu memberikan motivasi kepada kita. Allah selalu memberikan kepada hidayah, inayah, ma'unahnya kepada kita, agar kita cenderung untuk terus melakukan perbuatan yang baik. Kegiatan aktivitas selalu dimunculkan dengan kebaikan-kebaikan. Maka akhirnya apa yang kita lakukan, di situ kematian kita. Kematian kita dalam kebaikan, insya Allah itu yang disebut dengan husnul khatimah. Tapi bukan dalam keadaan keburukan-keburukan yang kita lakukan setiap hari dan setiap saat, tidak pernah hentinya untuk berbuat kemaksiatan. Maka setan sangat senang apabila seorang hamba selalu berbuat, karena ia mencari teman dia di neraka nanti.
Itu dalam keadaan nanti su'ul khotimah yang kita tidak mau dalam keadaan itu. Maka dari itu berdoa pada Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, husnul khotimah wala takhtim lana bisu'il khotimah. Allahumma akhtim lana bi husnil khotimah wala takhtim lana bisu'il khotimah. Ya Allah, akhirkan hayat kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kau akhirkan hayat kami dalam keadaan su'ul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil 'atisami illa bihabdil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وجنود أجمعين. أما بعد فيا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين والمستضعفين في كل مكان. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.